yang tercatat di situ memang cuma Tommy Soeharto. Ya, yang penting ini kita berhenti atau pemerintah mau berhenti sekarang berdebat. Sekarang mau nagih, saya eksekusi. Sekarang kita sita dulu. Kalau perlu sudah mulai dilakukan penangkapan-penangkapan kalau sudah melakukan penggelapan. Nanti kita koordinasikan agar semuanya menjadi tertib sehingga Papua Halo, ketemu lagi di Crosscheck Diskusi Publik Akhir Pekan bersama saya Indra Maulana. Tahun 2021 segera berlalu dan saat lagi kita memasuki tahun 2022. Pekan ini Crosscheck secara spesial menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD. Kondisi Polhukam di tahun 2021 relatif stabil, meski sejumlah persoalan klasik seperti Papua masih menjadi catatan. Lalu di bidang hukum, apa kabar Satgas BLBI yang diperintahkan memburu para penghutang triliunan duit negara? Bagaimana juga konsep besar pertahanan kita di tengah dinamika Amerika-China dalam konteks geopolitik di Laut Cina Selatan? Langsung saja kita cross-check ke Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum, salam sehat Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Indra Maulana, sehat? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah Prof. Baik, langsung saja kita coba lihat di soal bidang hukum 2021 ini ya, Prof. Mahfud ya. Jadi sejauh ini bagaimana Pak kinerja dari Satgas BLBI ini, Prof. Mahfud? Satgas BLBI, infonya ini yang terakhir karena hari Kamis ini baru saja konvers ya, berhasil mengumpulkan sekitar 314 miliar rupiah dari penyitaannya. Bisa dijelaskan, Prof. Mahfud? Betul, jadi kita kan dibentuk bulan Juni ya, jadi mulai Juli kita terus bekerja dan sekarang Desember sudah 5 bulan lebih sedikit gitu, kita sudah berhasil mengumpulkan itu tadi, tepatnya 313.945 juta, 313 miliar 945 juta 930.844 rupiah. Dalam waktu 6 bulan kita yang dalam bentuk uang, mereka nyetor, kita tagih mereka nyetor. Ya. Kemudian tanah ini aset ya berarti ya? Ya, dalam bentuk aset di berbagai kota itu seluas 1.312 hektar, tepatnya 13 juta 121.614,346 meter persegi. Sehingga ini kalau diuangkan ya sudah triliunan lah, sudah. Oh iya, oke. Lumayan ya, karena tanah ini langsung dikuasai oleh negara, langsung disita gitu ya, langsung nanti sebagian udah dibagi ke beberapa orang yang nilainya sekitar 1 T gitu. Ya. Kemudian yang lain gitu kita akan terus kolek dulu, pastikan dulu kepemilikannya bahwa itu milik negara, baru akan dilelang lagi. Artinya 6 bulan ini progresnya luar biasa untuk mengembalikan harta negara ya dari jam 20 tahun ini. Terkadang kita bertahun-tahun bertengkar, ada orang korupsi 10 miliar gitu, pertengkarannya lama, dibawa ke pengadilan, iya enggak, ribut gitu.
kita ini dalam waktu 6 bulan atau 5 bulan lebih sedikit sudah 340 miliar dengan 13 juta lebih, 13 juta meter persegi lahan yang itu kalau sudah disita bagi ya. Iya. Oke. Baik, Prof. Tapi kalau bicara soal Prof. Mahfud kan pernah ketika Satgas ini dibentuk di awal, Prof. Mahfud menyebut sempat menghitung kerugian akibat BLB ini kan kalau nggak salah 109 triliun ya, sekitar 199 triliun. 108 yang mendekati 109 yang mendekati hampir ke 110 triliun. Ada kutipannya Prof. Mahfud mengatakan itu. Kira-kira ini realistis dikembalikan semua atau seberapa sih ukurannya bisa mendekati itu, Prof. Mahfud? Kita 110 triliun dan 459 miliar, hampir 111 ya. Oh, malah hampir 111 ya. Hampir ya, 110 459 miliar, sekian ratus juta gitu. Ya. Nah, target saya adalah menagih dulu. Soal dapat berapanya gitu nantilah. Karena begini, ini kan sebenarnya jumlah itu sudah dihitung dengan bunganya sesuai dengan tanda tangan yang mereka buat bahwa saya pada tahun sekian punya utang sekian, kembalikan selama sekian tahun dengan suku bunga setiap tahun sekian, kecil sekali sebenarnya. Sehingga jumlahnya sekarang menjadi 110.459. Nah, itu soal berapanya nanti kita lihat. Kita pokoknya sebanyak mungkin kita tagih. Yang kedua, ya, yang penting ini kita berhenti atau pemerintah mau berhenti sekarang berdebat. Sekarang mau nagih, biar yang berdebat pengamat. Kalau pengamat itu sesama sarjana hukum, yang satu bilang boleh, satu bilang tidak boleh, satu bilang perdata, satu bilang pidana. Udahlah kau berdebat. Saya sekarang yang mengambil eksekusinya dulu ya. Saya eksekusi. Nanti kau berdebat, tidak selesai itu di televisi diundang sama Mas Indra Maulana terus untuk berdebat. Berdebat 22 tahun ya, Prof. Iya, saya ini berdebat terus, saya ambil dulu lah gitu. Ya. Oke. Itu aja. Betul. Ya. Baik. Nah, Prof, ini kan artinya sekarang ini progresnya luar biasa. Kalau boleh tahu update-nya masyarakat secara awam nih, artinya kan besar nih hutang mereka yang mau hutang kepada negara ini. Sekarang ini mungkin bisa ceritakan masih ada berapa banyak pihak yang dikejar. Dan yang menarik ini begini, Prof. Apakah memang masih ada keluarga cendana lain yang juga akan dikejar? Prof. Kalau keluarga cendana di daftar saya tidak ada lagi. Tinggal mudah-mudahan saya tidak salah hafal dan mudah-mudahan tidak menggunakan nama lain. Tapi kalau nama keluarga cendana yang tercatat di situ memang cuma Tommy Soeharto, dan itu sudah jelas hutangnya, jaminannya jelas, dan sudah ada putusan pengadilan bahwa dia harus bayar hutang gitu. Ya sudah, meskipun dia mau mengatakan tidak punya hutang gitu, ya malah bagus karena barangnya kita ambil, kan gitu. Barang yang dijamin kan berdasar putusan pengadilan kita ambil, dan nyatanya juga sudah kita ambil. Iya. Kemarin. Okay. Jadi apapun klaimnya tidak punya hutang nggak masalah buat pemerintah. Enggak apa-apa. Berarti sudah selesai, tinggal kita ngambil kalau tidak punya hutang. Itu memang begitu kata putusan pengadilan gitu. Kalau barangnya diambil kan berarti pelunasan sudah dimulai. Oke. Tapi tidak ada orang lain. Soal menghitungnya seberapa nanti akan ada tahapan berikutnya. Berapa pihak lagi yang masih dikejar, Prof? Prof Mahfud kan pernah menyebut ada 4 pihak ya, secara gamblang yang sudah selesai, sudah lunas. Nah, sebenarnya yang dikejar tuh masih ada berapa lagi sih buat masyarakat awam mengetahui yang utang ke negara sampai 22 tahun itu masih berapa orang lagi? Ya sekitar, kalau dulu kita nyebut nama 48, kalau yang sudah mutlak lunas itu dulu 4, sudah sejak awal itu, ya Antoni Salim, Rishad Ibrahim, kemudian Sudi Katmono, Bob Hasan, itu kan pada tahun-tahun itu langsung lunas. Berarti kan tinggal 44 tuh. Ya. Kira-kira 44 lah, ya, sekitar itu. Ya nanti kita kejar lagi, dan yang paling besar ini kan si Nifasan. Si Nifasan ini utangnya besar banget. Itu Teks Mako, dia tahun 2004 mengakui punya utang, mau bayar. Ya. Tahun 2005 tidak mampu bayar, ngakui lagi. Nah ini, tahun ini nih, 21 Desember nih,
eh, buat surat pengakuan utang lagi. 21 November tahun ini nih, bulan lalu, sebulan yang lalu. Bikin surat pengakuan bahwa saya punya utang ke negara sebesar 31, sekian sekian 31 triliun sekian dalam rupiah dan 39 miliar US dollar. Miliar apa juta? 39 miliar US dollar. Berarti itu kira-kira kan sudah 80 T khusus untuk Sinivasan, dan dia membuat pengakuan utang itu sudah ditandatangani, dan tanda tangannya sekarang saya punya, surat pengakuannya punya, cuma dia minta tolong kita mau membayar mulai Februari gitu. Ya kita belum menyetujui itu, kita sita aja dulu, kecuali dia simpan uang dulu sekarang ke escrow-nya pemerintah. Saya mulai bayar nih, saya misalnya bayar 10 triliun dulu gitu, yang sisanya mulai Februari kita hitung. Kita mau gitu. Kalau cuma buat pernyataan surat-surat aja percuma ya. Ya dulu tahun 2004 buat surat, 2005 buat surat gitu kan. Nah sekarang buat surat lagi, kita enggak mau, kita sita dulu lah gitu. Yang penting sudah ada pengakuannya. Kalau ada barang-barang yang dulu sudah dijaminkan ternyata itu barang palsu, ya, atau digelapkan atau dialihkan di tengah jalan, tuh nanti urusannya lain. Sekarang kita sita dulu, itu aja. Ya. Hari Kamis ini kita berbicara itu teks maku itu ya konteksnya ya. Iya. Ya itu ya. Hari ini ya betul ya. Oke, jadi ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, karena Prof. Mahfud pernah bilang bahwa udah 22 tahun nggak ada nego-nego lagi. Artinya nego-negonya itu bentuknya begini nih ya, bikin surat. Iya, ada yang bikin surat. Ya. Ya, ada yang minta dihitung ulang dulu dan macam-macam lah. Ya kita semua nanti akan sampai dari semua daftar yang kami miliki, pada saatnya akan kita panggil gitu. Kita giliran dulu, mulai dari yang paling sulit, nanti semakin lama semakin mudah gitu. Itu perkiraan kita. Nanti kita lihatlah hasilnya. Tapi bahwa sekarang sudah kita dapat sekian cukup banyak ya alhamdulillah lah. Tidak terlalu sia-sia. Dan kalau nggak salah ini kan ditarget selesai 2023 ya Prof. Mahfud ya? Ya. Kita punya waktu yang cukup nggak untuk mendekati paling nggak 110 T kerugian itu ya hampir tertutup semua, hampir lunas semua. Kita lihatlah perkembangannya nanti. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi kalau tidak selesai di tahun misalnya akhir 2022, itu kita sudah mulai merancang tindak pidananya. Gitu. Ya kan kenapa nih tidak lunas? Karena banyak tindak pidana juga. Misalnya menyerahkan buat surat pengakuan, tetapi barang yang jaminannya belum pernah diserahkan sertifikatnya. Ada nyerahkan sertifikat, barangnya tidak ada. Ada sertifikat, ternyata itu laut, bukan tanah gitu. Nah itu nanti semua akan jadi pidana gitu. Sekarang masih diselidiki semuanya gitu ya oleh Bareskrim, dan Bareskrim sudah punya ancang-ancang ini. Kalau perlu sudah mulai dilakukan penangkapan kalau sudah melakukan penggelapan gitu. Tapi saya bilang jangan dulu, kita selesaikan dulu secara data ya. Ya. Oke, baik. Ini salah satu yang signifikan dilakukan dalam konteks hukum ya di Republik kali ini, mengejar, dan ini cukup signifikan memang hasilnya. Prof. Mahfud, ini masyarakat juga ikut senang nih, jadi nggak membahas isu klasik lagi soal BLB. Iya, saya mau berhenti diskusi dalam arti benar salah hukum apa yang dipakai. Pokoknya kalau mau diskusi dengan saya, diskusi mau bayar atau enggak gitu aja. Itu nggak lebar-lebar ya. Oke. Prof. Mahfud, saya boleh geser sedikit nih, karena Prof. Mahfud kan Menko Polhukam, tidak hanya soal hukum, tapi kita bicara soal, boleh saya singgung soal keamanan dikit ya Prof. Mahfud. Salah satu yang cukup signifikan ini kan di 2021 adalah lagi-lagi masalah yang nggak tahu apakah betul saya menyebut masalah klasik, yaitu persoalan di Papua. Nah, ini yang menarik kan Prof. Mahfud menyebut kita akan menggunakan konsep baru, yaitu pendekatan kesejahteraan, intensif dialog dengan masyarakat Papua. Apakah ini sebenarnya benar-benar baru, ataukah sebenarnya yang dulu-dulu juga sudah melakukan konsep itu pastinya, Prof? Artinya kita ingin tahu kebaruannya di mana, dan konsep yang sebelumnya dilakukan itu salahnya di mana tidak terimplementasi dengan baik sehingga masih terjadi ya gejolak lah ya di Papua dengan KKB ini. Oke.
Konsep baru ini sekarang penanganan Papua akan terkoordinasi ya di satu institusi ad hoc yang ada di pemerintah pusat yang dipimpin oleh Wakil Presiden berdasar Inpres nomor 9 tahun 2020 dan Kepres untuk penunjukan Wakil Presiden, dan sekarang ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Apa kebaruannya? Satu, kita akan mengutamakan pendekatan kesejahteraan melalui operasi teritorial. Jadi tidak operasi tempur. Dulu kan ada operasi tempur di situ. Artinya untuk mengatasi pemberontak itu harus dikirim tentara untuk bertempur. Sekarang pendekatannya begini loh. Kita ini kok berpikir tempur di Papua itu aman. Yang tidak aman itu kan cuma di gunung, di daerah Papua Tengah, di pegunungan itu. Yang di selatan, yang di utara itu kan marah kalau dibilang bahwa di Papua itu ada pemberontakan. Kami tidak memberontak dan kami nyaman-nyaman saja gitu. Nah, oleh sebab itu pendekatannya kalau sekarang jangan tempur, ya pendekatan teritorial dan penegakan hukum untuk yang wilayah tengah yang tetap bandel gitu. Itu satu dari pendekatan keamanannya. Pendekatan yang kedua, pembangunannya komprehensif, terintegrasi dan kolaboratif. Itu pendekatan kesejahteraan apa? Satu, dulu dana otsus itu 2% dari DAU itu di drop ke daerah bagi sendiri. Nah sekarang enggak, ya enggak. 1% di drop lalu dibagi dan harus dipertanggungjawabkan, karena yang dulu selalu disclaimer itu, Mas, uang triliunan itu disclaimer, BPK nggak bisa meriksa sampai sekarang gitu. Nah sekarang oke, 1% kita drop, tetapi nanti dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum audit keuangan kita. Yang 1,2% itu nanti dikelola oleh pusat tapi khusus untuk Papua. Artinya apa? Program itu untuk rakyat Papua, tetapi dikendalikan oleh pusat. Proposalnya apa, tempatnya di mana, dan harus terintegrasi. Terintegrasi itu artinya apa? Lembaga dan kementerian itu bekerja bersama. Kalau dulu kan gini, Telkomnya sendiri, perhubungannya sendiri, tempatnya jauh-jauh tuh. Nanti yang bagian PUPR sendiri, ini sendiri. Perdagangan sendiri, akhirnya enggak mentes, enggak ada. Seperti apa sih perkembangan Papua? Enggak ada. Apa nggak kelihatan ya? Presiden sekarang enggak, coba di satu tempat. Misalnya kalau Pak Budi Karya membangun pelabuhan, maka di situ yang bangun jalannya untuk menuju pelabuhan dari jauh itu PUPR. Proyeknya harus di situ. Kementerian Agama bangun rumah-rumah peribadatan di jalan itu. Proyeknya jangan ke tempat lain gitu. Lalu yang bangun pasar Menteri Perdagangan, yang Menteri Investasi juga harus masuk ke situ seluruhnya, sehingga setiap tahun tuh mentas, kelihatan gitu pembangunannya, tidak terpencar-pencar. Nah, operasi teritorial itu nanti kita tidak menggunakan pendekatan militer dan keamanan, tetapi pendekatan kemasyarakatan, misalnya pendidikan, kemudian penggembalaan, istilah gereja ya kita bangun itu, lalu pertanian, kesehatan, kita didik mereka. Yang sebelumnya nggak begitu, Prof. Mahfud, maaf saya potong. Yang sebelumnya nggak begitu. Sebelumnya yang begitu itu tercecer-cecer tadi, tidak terintegrasi dan tidak terkonsep. Masing-masing ada yang buat gitu, ada yang buat bangunan fisik. Nah sekarang akan diatur tuh, itu di mana tempatnya, berapa biayanya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang melaksanakan. Nah, ada gagasan nanti misalnya proyek-proyek yang dimiliki, yang selama ini kan biasalah kalau di tempat kita itu lembaga kementerian itu agak susah menerima integrasi itu, karena apa? Karena kalau begitu nanti uangnya berkurang anggarannya dong, padahal kami sudah punya tenaga, sudah punya SDM. Nah, kita mengatakan enggak, anggaran Anda tetap, sekarang koordinasi aja tempatnya di mana, bagi-bagi gitu. Anda di sebelah sana, ini di sebelah sana, Anda, dan seterusnya gitu. Nah itu salah satu bentuk kebaruan kita, sehingga kita tidak lagi menggunakan operasi tempur sebagai sebuah operasi sendiri. Tempur itu melekat dengan sendirinya kalau memang ada, bukan direncanakan. Karena kalau bicara operasi tempur, menurut Panglima ketika presentasi di depan kabinet itu,
Ya kalau operasi tempur tuh pikirannya orang bertempur tuh kalau tidak dibunuh, membunuh. Ya. Oleh sebab itu tujuannya itu. Nah kalau penegakan hukum, ya kita lakukan penegakan hukum. Kalau ada tindakan kekerasan, disitulah lalu ditangani secara seimbang gitu. Jadi Bukan lalu masih ada ya sifat penindakan tegas terhadap KKB itu pasti tetap sudah pasti. Sudah Sudah pasti. pasti. Oleh sebab itu kalau KKB itu kan banyak sekali ya, kelompoknya banyak itu puluhan. Nah kita sentralisasi ya, tidak ya? sudah kita sebutkan ada 5 ini yang kita anggap KKB yang melakukan tindakan-tindakan terorisme seperti diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2018. Ada 5 undang-undang di Papua itu kita sebut. Nah, ini kan orang tidak muncul lagi nih karena sudah disebut teroris, tapi muncul di tempat lain dan sebagainya yang orangnya lain lagi. Nah, itu kita hadapi dengan penegakan hukum nanti. Kemudian juga dalam rapat terakhir di kantor Wakil Presiden, itu hasil pemeriksaan BPK dan disclaimer, dan hasil temuan BIN bahwa di situ ditemukan info dan bukti-bukti terjadinya korupsi, itu supaya ditindaklanjuti, dibawa ke pengadilan. Kenapa selama ini belum dibawa? Nah, nanti kita lakukan itu, kita evaluasi kenapa selama ini tidak dibawa. Kan BPK sudah lama menemukan itu, BIN sudah melaporkan ke kita. Itu nanti kita koordinasikan agar semuanya menjadi tertib sehingga Papua itu menjadi Indonesia seperti bagian-bagian lain di negeri ini, tidak diperlakukan secara khusus. Ya. Itu dalam arti tindakan pembangunan dan pembiaran terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum itu tidak diperlakukan secara khusus, sama aja lah dengan daerah-daerah lain gitu. Oke. Gitu. Baik, Prof. Ini kita berharap dengan konsep itu tentu masalah-masalah di Papua sudah akan jauh lebih baik ya, tidak terulang secara terus-menerus. Nanti ada penyerangan dikit terhadap tentara, malah kemudian turun istilah ada pasukan setan lah dan lain sebagainya, sehingga semakin memperkeruh ya, Prof. Mahfud. Gitu. Kita kawal lah bersama-sama. Oke. Boleh sedikit ke soal politik. Nah, secara umum politik dalam negeri 2021 ini kan relatif stabil ya, Prof. Mahfud. Keterbelahan masyarakat akibat politik identitas pun sudah dinilai oleh sejumlah pengamat relatif semakin pulih dan cepat pulihnya begitu. Catatan Anda soal ini apa, Prof. Mahfud? Apakah benih-benih politik identitas itu masih ada ke depan, mengingat kontestasi politik juga masih ada dan banyak bahkan serentak ini, begitu, Prof. Mahfud? Catatan ini seperti apa? Minimal ada 2 yang pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 ditegaskan oleh Presiden. Ya. Pertama, kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah itu dengan tegas. Ya. Yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standing-nya tidak ada. Dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak hapusnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Maka politik stabil gitu. Ya. Yang kedua, Undang-Undang ITE itu kan oleh Presiden sendiri sudah dievaluasi. Presiden merasa penggunaan Undang-Undang ITE itu menurut sumber-sumber yang masuk ke Presiden itu pilih kasih atau seperti menjadi pasal-pasal karet. Kalau si A melapor ditindaklanjuti, kalau si B melapor dibiarkan gitu. Nah, Presiden minta lakukan dong secara benar, buat kriteria. Lalu tumpang tindih antara penggunaan Undang-Undang ITE yang hukumannya berat sampai 6 tahun dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mungkin kalau tindak pidana ringan hanya 1 tahun gitu, atau sekian bulan gitu, seperti fitnah, pencemaran nama baik gitu. Kalau menggunakan Undang-Undang ITE itu kan 6 tahun hukumannya. Tapi kalau di KUHP kan mungkin cuma setahun, 9 bulan dan sebagainya. Ya. Nah, di situ ditegaskan bahwa kalau memang fitnah biasa dan menyangkut orang per orang yang delik aduan, meskipun itu disebarluaskan melalui ITE supaya itu tidak menggunakan Undang-Undang ITE, tapi menggunakan pertama restoratif justice, atau kalau terpaksa tidak bisa dipakai perdamaian dengan restoratif justice, pakai kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, yang ancaman hukumannya sangat ringan, kemudian mungkin dibebaskan oleh hakim atau dihukum 2 bulan tapi masa percobaan yang begitu-gitu, jangan terlalu berat gitu. Nah,
sehingga ya presiden memerintahkan itu, dan itu yang menyebabkan kita lebih tenang, tidak terlalu gaduh. Saya tahulah, saya membaca hasil-hasil survei, memang indeks demokrasi katanya turun. Ya tergantung versinya sih. Tapi kalau indeks demokrasi turun dalam lingkungan COVID di berbagai negara kan turun, karena negara itu harus mengambil tindakan sepihak kan untuk melakukan penyelamatan. Kamu tidak boleh gini, tidak boleh gitu dan sebagainya. Kamu harus begini, harus begitu, itu karena COVID. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari versi lain, misalnya hasil jajak pendapat yang baru dikeluarkan oleh Burhanuddin Muhtadi, misalnya oleh Burhan, kan sebenarnya kepuasan kepada pemerintah tinggi. Iya kan, 72%. Kemudian hukum juga tidak jelek-jelek amat. Ke politik dan keamanan malah nomor 1, yang kemarin baru di Kompas malahan. Kemudian jadi soal-soal survei itu ya kita sadari, dan presiden tetap minta survei itu sebenarnya hanya persepsi, tapi tetap harus diperhatikan. Ya, karena itu juga iya harus diperhatikan. Jadi nggak anti dan menutup mata enggak ya, Prof? Enggak, presiden mengatakan gini di sidang kabinet loh, bilangnya presiden, survei ini hanya persepsi, dipersepsikan bahwa pemerintah begini, gitu. Nah, oleh sebab itu, meskipun ini hanya persepsi, tapi harus diperhatikan agar persepsi ini baik, gitu kata presiden. Oleh sebab itu, presiden minta, hai para menteri, saya sudah beri kebebasan kepada para menteri semua, silakan bicara seluas-luasnya agar diketahui bahwa Anda semua bekerja, gitu. Jangan menutup diri, jangan takut dikritik dan sebagainya. Artinya kita sadar terhadap survei itu, tapi fakta di dalam survei sendiri Anda tahu kan tidak jelek amat, malah bidang politik dan keamanan tertinggi kan kemarin. Baik. Nah, Prof, saya rasanya tidak lengkap kalau membahas atau mendiskusikan soal Polhukam ini tanpa menyinggung soal geopolitik atau politik kawasan ya, Prof Mahfud. Yang sangat hangat akhir-akhir ini kan dinamika Amerika Cina, bahkan ini terkaitannya dengan Indonesia cukup kental juga, nggak jadi hanya bahasan atau bacaan koran atau bacaan berita. Kita lihat ketika Cina sempat melarang Indonesia mengeksplorasi migas di Natuna Utara karena menurut Cina itu menyinggung 9 dash line-nya Cina. Lalu kemudian Menlu Amerika datang yang kemudian Cina bereaksi juga agar Amerika tidak menghasut begitu. Posisi kita ini bagaimana, Prof Mahfud, memanfaatkan ini? Posisi kita sekarang masih sedang dalam pembicaraan, penggodokan, karena memang tidak sederhana masalahnya. Kalau bicara saklek gitu kan gampang, itu taruhlah Laut Natuna Selatan itu, Laut Natuna Utara atau Natuna Selatan menurut versi Cina, itu menurut hukum internasional UN Close 1982 itu milik Indonesia sah, dan kita tidak pernah berperkara dengan Cina. Tapi Cina sendiri menolak hukum internasional itu, mengatakan bahwa itu adalah warisan leluhur sejak nenek moyang dulu. Ada 9 dash line itu, dan di situ ada Indonesia. Nah, di situ kita sekarang menghadapi, taruhlah yang Anda sebut tadi kan tidak bisa disembunyikan, artinya memperingatkan Indonesia agar tidak melakukan drilling di situ. Nah, surat itu dikeluarkan oleh Cina pada bulan Juli, lalu dibalas oleh pemerintah Indonesia. Ini ZEE daerah hak berdaulat kami, kata Indonesia. Tapi Cina bilang kami tidak mengakui itu. Kita jawab lagi, ini hukum internasional dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya drilling selesai, tidak ada lagi yang dipersoalkan. Bulan November selesai, sesudah kita surat menyurat. Tetapi kita, kalau sekarang strateginya adalah kita tidak usah ribut-ribut agar tidak membuat panas di kawasan itu. Apa? Karena kalau kita mau saklek-saklekan itu rame, ya. Amerika juga udah minta, saya bisa masuk ke sana, bisa membangun sana, mau apa gitu. Nah, atau kalau enggak, kekuatan kita seperti apa, mari kita gabung dengan siapa dan apa gitu. Semua tawaran tuh masuk. Tapi kita tahu bahwa kita ini adalah penganut politik bebas aktif gitu. Kita tidak mau berpihak ke sana ke sini gitu. Kita bebas aktif, tapi tolong jaga kedaulatan kita, kedaulatan kami. Apa opsi-opsinya terus kita olah, karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu mendesak.
kita masih bisa berbicara melalui jalur-jalur diplomasi sambil kita mencari jalan terbaik tanpa harus menimbulkan kegoncangan-kegoncangan di kawasan. Kita sudah punya opsi mulai dari yang paling lembut sampai yang paling keras gitu. Opsi-opsi itu ada dan 6 apa gitu kita simulasikan gitu. Tetapi kita tetap menghormati Cina dan Cina diminta menghormati kita juga karena kita di hukum internasional tidak ada yang bisa membantah bahwa hak berdaulat Indonesia atas Natuna Utara atau Laut Cina Selatan itu adalah keputusan hukum internasional, keputusan PBB gitu. Nah, Walaupun itu Cina aja. tidak mengakui UNCLOS itu ya, Prof. Kenapa? Cina tidak mengakui UNCLOS itu ya? Cina tidak mengakui. Bahkan Amerika juga tidak mengakui UNCLOS itu. Amerika belum meratifikasi. Gitu. Amerika bukan tidak mengakui, cuma belum meratifikasi karena dia mungkin punya kepentingan politik di jangka tertentu atau strategi tertentu. Kita tidak pernah mengatakan Amerika tidak tidak mengakui. Kita mengatakan Amerika belum meratifikasi kalau Cina memang tidak mengakui terhadap keputusan itu. Tapi UNCLOS itu posisi hukumnya sangat mengikat tinggi atau kalau banyak negara yang belum meratifikasi atau tidak mengakui kan jadi kekuatan aturannya seperti apa sih Prof. Mahfud? Itu kan keputusan internasional berarti kan mengikat karena itu keputusan PBB UNCLOS itu. Dan ketika dulu UNCLOS ini diajukan ke PBB itu 90% negara-negara itu sudah menyetujui UNCLOS. Yang kedua, ketika Cina juga mengajukan 9 das lain itu ditolak oleh 90% di PBB gitu. Nah, jadi kita di situ terus olahlah agar tidak menimbulkan kegaduhan. Bukan kita tidak punya keberanian atau tidak punya patriotisme, nasionalisme, tapi ya itu kita olah agar negara ini dan kawasan ini damai. Baik, sedikit ini sebagai penutup terakhir aja Prof. Mahfud. Kita akan presidensi G20 ya, dan ini sebuah posisi yang sangat terhormat. Ada kritik-kritik yang datang dari parlemen yang mengatakan harusnya kita bisa memanfaatkan posisi presidensi G20 ini dan posisi kita sedang didekati Amerika maupun Cina dalam konteks kawasan itu tadi. Contohnya misalnya diaplikasikan bergen dong soal utang kita, bergen dong soal yang lain-lain begitu. Menurut Prof. Mahfud seperti apa menjawab masukan dan kritikan seperti ini? Ya, itu nantilah biar diolah di dalam proses-proses perjalanan G20 itu. Banyak sekali sih kalau yang bisa dibicarakan tentang G20, tapi mungkin waktu kita tidak cukup untuk bicara akhir tahun ini. Nanti awal tahun aja kalau bicara itu lagi usia G20. Nanti kita akan ulas lanjut lagi di cross check ya Prof. Mahfud, minta waktunya lagi kalau begitu. Terima kasih banyak Prof. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat Prof. Mahfud. Baik, itulah diskusi kita kali ini dalam cross check di kanal YouTube medcom.id. Terima kasih Anda terus menyaksikan cross check setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.